释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，无上甚深微妙法，拜见完解难造一。拜见完解难造一。我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实义。愿解如来真实义。Salam kasih dalam Dharma. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Para mahasiswa, mahasiswi, mahaprasnya, Komitofo. Malam ini saya akan berusaha menjelaskan satu sutra yang sangat penting, basic atau ajaran dari Dharma Sang Buddha. Ada 3 sutra yang penting sekali yang tidak boleh kita tidak mempelajarinya. Dia disebut juga 3 sutra pesan terakhir dari Yang Buddha. Setelah dia mengajar atau membabarkan kebenaran atau dharma selama kurang lebih 49 tahun dan kurang lebih ada 300 lebih kali pertemuan dalam sejarah Sang Buddha. Dari dia pertama membabarkan, memutar roda Dharma di Varanasi, setelah dia mencapai kebudahan sampai dia memasuki Mahaparinibbana di Kusinara. Itu jangka waktunya kurang lebih 49 tahun. Selama 49 tahun itu dia telah membabarkan Dharma atau memberikan obat untuk semua kita yang menderita supaya sehat. Menderita itu berarti sakit. Dan kita mengetahui selama 49 tahun dikumpulkan semua obat itu untuk menyembuhkan penyakit penderitaan kita. Itu 3 keranjang namanya, atau Tripitaka yang kita kenal sebagai kitab suci agama Buddha. Nah, Tripitaka itu yang pertama disebut Vinaya. Vinaya Pitaka itu adalah sebagai rem untuk kita jangan sampai celaka, jangan sampai bahaya. Jadi Vinaya itu waktu Sang Buddha mau parinibbana, Ananda bertanya, setelah dia wafat atau Mahaparinibbana, siapa yang akan menggantikan Sang Buddha? Sang Buddha memberikan penjelasan, Vinaya. Vinaya itu berarti disiplin diri, lahir batin, atau sila sebagai pengganti Sang Buddha. Jadi Ice Wisi. Dan kita tahu kalau Sang Buddha mengajarkan tentang sila atau Vinaya umum biasa, itu dia
dikenal sebagai Pancasila, aturan untuk menyelamatkan manusia. Upasaka upasika dia punya winaya atau silanya disebut Pancasila. Kalau kita melaksanakan disiplin Pancasila itu, kita akan hidup pertama itu usianya panjang, kemudian makmur, sejahtera, rezekinya murah, terus keluarganya bahagia, dan usahanya akan sukses, badannya dijauhi dari penyakit. Itu Pancasila. Biasa itu winaya yang pertama. Tripitaka saya menjelaskan, Tripitaka yang saya jelaskan, yang mau jelaskan ini hari sebenarnya bukan Tripitaka. Salah satu Tripitaka itu yang kedua disebut sutra. Winaya itu berarti disiplin diri atau hidup yang sehat. Kalau sutra itu berarti dia benar untuk merangkum semua mutiara atau bunga yang indah untuk kita bisa hidup lebih lebih nyaman. Jadi sutra itu disebut pitaka kedua. Kalau winaya itu untuk menyehatkan lahir kita. Kalau sutra itu untuk membersihkan batin kita, mensucikan batin kita. Atau belajar samadhi atau meditasi itu harus mempelajari sutra. Kalau mau pelajari disiplin itu harus winaya. Dan kalau mau mengembangkan pikiran suci itu harus dari Abhidhamma, sastra namanya. Maka itu dia disebut 3 kerajaan. Tripitaka, ya, ajaran Buddha itu sebenarnya ajaran itu mempelajari sila, hidup yang sehat, terus samadhi, batin yang damai, kemudian prasnya, ya, atau abhidhamma, mempelajari abhidhamma supaya lahir batin kita itu terang, tidak gelap. Penderitaan karena lahir batin kita gelap. Jadi dia harus dipasangi pelita. Pelita itu disebut dharma, ajaran Sang Buddha. Nah, Tripitaka itu seperti lautan, luas sekali. Atau seperti juga obat di apotik, itu ribuan banyaknya. Itu obat itu. Jadi obat untuk menyembuhkan penderitaan. Karena masalah kita adalah penderitaan. Kalau penderitaan itu hilang, berarti kita bebas dari masalah. Dan penderitaan bukan di luar, tapi penderitaan di dalam. Maka ajaran dari Buddha itu dia mereformasi ke dalam batin kita, bukan mencari kesenangan di luar. Itu yang harus diperhatikan teman-teman semua. Jadi yang saya mau jelaskan pada hari ini ada satu sutra suci yang sangat yang pendek tapi sangat penting sekali. Karena ada dari tradisi Mahayana itu ada 3 sutra dasar. Dia diajarkan waktu Sang Buddha mau parinibbana. Ya. Yang pertama itu disebut Paciniwada Mahaparinibbana Sutra. Ya. Itu dia menerangkan pesan terakhir sebelum Sang Buddha Mahaparinibbana. Paciniwada, dia menjelaskan tentang sila atau winaya, bagaimana membebaskan diri dari masalah. Dan kitab suci yang kedua itu disebut 42 bab, bahasa Mandarinnya disebut Sesercangci. Itu penting, kitab penting yang kedua, pesan terakhir yang sangat harus dipelajari kita sebagai siswa Sang Buddha. Itu 42 bab bagian, 42 bagian
pesan sabda Sang Buddha. Kalau di China itu, sutra yang pertama diterjemahkan dari bahasa Sanskerta ke bahasa Mandarin, itu bahasa Wenyan namanya. Itu Sisi Zhangji, 42 bagian sutra. Itu satu ituan ada 42. Dari umat biasa kita yang penuh masalah sampai kita bebas mencapai kemudahan, itu ada 42 apa sih namanya, sistem untuk kita ketahui. Untuk obat itu juga obat juga, itu resep kan? Dan yang ketiga itu disebut 3 sutra dasar kita sebagai murid Sang Buddha yang harus kita pertama mempelajarinya. Pertama itu Paciniwada Mahaparinibbana Sutra, itu disebut Sila Vinaya Pitaka. 42 bagian ya, Sisi Zhangji itu disebut Sutra Pitaka. 8 yang saya mau jelaskan paling terakhir ini sebenarnya Abhidharma atau sutra yang sangat pendek tapi sangat bermanfaat kalau kita bisa mengetahui dan mempraktekannya. Lahir batin kita pasti bisa bebas. Itu. Maka itu disebut Fo I Jiao San Jing, 3 sutra suci dasar yang kalau kita mau baca Tripitaka kan paling sedikit mesti ada waktu, paling sedikit itu 3 tahun kita baru selesai baca. Kalau Jiao San Jing ini dalam waktu 3 bulan selesai kita kalau baca betul-betul sungguh-sungguh. Nah, saya mau jelaskan pada hari ini tentang yang terakhir, disebut Pata Foso. Foso itu berarti sabda Buddha. 8 sabda Buddha untuk manusia yang besar, bodhisattva. Pata itu berarti Taren namanya. Taren itu kan ada bilang xiaoren. Kalau xiaoren kan orang yang nggak bikin masalah. Kalau Taren itu orang yang bisa menyelesaikan masalah. Jadi ingat, kitab ini disebut Foso Pata Den Jieji. Foso itu berarti yang Sang Buddha sabdakan. Fo itu Buddha, So itu sabdanya. Pataren Jie itu Pataren, jadi ada 8 penjelasan Sang Buddha, 8 kesadaran yang harus kita sadari, 8 yang keadaan yang harus kita sadari untuk menjadi manusia yang bisa menyelesaikan masalah. Karena kita kebanyakan menderita kenapa? Bikin masalah. Jadi ta itu berarti besar, maha. Dan Taren itu berarti maha bodhisattva sebenarnya. Karena bodhisattva itu akan berhasil dia melaksanakan paramita dengan badan manusia. Taren itu Pataren Jue. Kalau kita tanya apa arti dari Buddha? Buddha itu kalau dia terjemahkan bahasa Mandarin disebut Jue. Jue itu berarti sadar dia, hidup. Kalau Jue tidak sadar itu berarti mati. Jue itu arti dari Buddha, bangun. Dan kita mengetahui, yang saya sekarang mau jelaskan sekarang yang pertama, Buddha, sabda Foso, sabda Buddha tentang 8 kesadaran untuk kita menyelesaikan penderitaan. Jadi menjadi manusia sukses, bukan manusia yang gagal. Kalau manusia yang gagal itu bisa bahaya. Kita kalau satu kali kita lepas dari badan manusia, kita nggak tahu nanti kemudian
kelahiran kemudian nggak tahu di alam yang lebih parah. Dan pertama yang saya harus jelaskan lagi, Buddha. Buddha itu kita kenal guru agung kita. Dia dari Tusita turun ke dunia, ke Swahaloka. Dia kira-kira dia lahir di negara Kapilawastu. Dia tempatnya antara Nepal dan India di tengah-tengah. Kapilawastu itu satu kerajaan, rajanya Suddhodana, ayah dari Pangeran Siddhartha. Nah, Buddha itu adalah nama yang waktu dia lahir, ayahnya memberi dia nama Siddhartha karena dia dari marga Gautama dan dikenal sebagai Siddhartha Gautama. Dia lahir 2000 kurang lebih 26 abad yang lalu di pertengahan India dan Nepal dan India. Setelah dia lahir, kemudian ibundanya Mahamaya meninggal setelah 1 minggu dilahirkan. Dia dibesarkan oleh adik dari ibunya. Mahamaya, adiknya namanya Mahapajapati. Dan setelah dia mulai remaja, kemudian dia menikah dengan saudara, mempunyai anak 1 Rahula. Setelah itu dia meninggalkan istananya yang kita kenal, ya. Terus dia melatih diri sebagai pertapa. Dia 6 tahun kemudian mencapai pembebasan lahir batinnya, semua sudah tidak ada penderitaan, dia bebas. Dia disebut, digelarkan Buddha. Buddha itu berarti dia telah sadar. Pertama, kesadaran yang pertama itu pribadinya, dia sendiri sadar. Yang kedua, dia dapat menyadarkan makhluk lain. Dia bangun, dia juga dapat membangunkan makhluk lain. Setelah bangun, dia dapat penerangan, mencapai kesempurnaan, maka dia disebut Buddha. Dia sendiri telah mencapai kebahagiaan lahir batinnya. Dia juga, yang kedua, kesadaran itu dia dapat membantu makhluk lain dari semua alam kehidupan mencapai pembebasan dari penderitaan, mencapai kebahagiaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sempurna semua, maka dia diberi gelar yang telah bangun namanya, atau disebut Wusang Zhen Zhen Jue atau Anuttara Samyasa Buddha. Nah, setelah dia mencapai kesempurnaan, maka di dalam penjelasan Buddha, makhluk manapun yang sadar, dia hidup selamanya. Kalau dia tidak sadar, walaupun hidup dia seperti mati. Maka kita harus sadar. Karena di dalam kehidupan kita kesadaran kita tertutup oleh khayalan, oleh kemelekatan. Kita mengejar yang di luar, kita nggak pernah memperhatikan yang di dalam. Itu yang harus kalian perhatikan, yang paling penting itu. Ya, harus pertama tidak berbuat yang buruk, itu berarti sila. Terus berbuat semua kebaikan, itu berarti samadhi. Dia membuat kehidupan ini bisa menyelesaikan semua penderitaan, mengusir semua penderitaan, mencapai kesempurnaan. Itu disebut prasnya. Prasnya kita tujuannya itu sebenarnya. Dan setelah dia mencapai Anuttara Samyasa Buddha, jadi terbebas lahir batinnya semua dari masalah. Dia mencapai kebahagiaan yang bukan kebahagiaan yang kita biasa kejar, itu disebut kebahagiaan yang palsu, kebahagiaan yang semu. Jadi kebahagiaan yang asli itu sebenarnya itu disebut sifat Buddha. Jadi waktu di bawah pohon Bodhi, kita mengetahui dia dalam satu dia kan melatih diri selama 6 tahun, kemudian
dia mencapai kesempurnaan, kemudian dia berseru, bersabda, semua makhluk itu sebenarnya sempurna, kita semua sempurna. Tadi Chongsen, dari langit dan bumi semua makhluk, semuanya adalah tata gata. Tata gata itu dia berarti lahir dan batinnya suci dan sempurna. Dan dia semuanya adalah Buddha. Semua makhluk. Tadi Chongsen Jiu Rulai Zhihui Dexian. Dia memancarkan kebijaksanaan, kesempurnaan, kesucian. Itu awal pertama semua makhluk itu sebenarnya Buddha. Tetapi mengapa kita terjatuh di alam para, di 6 alam kehidupan, para dewa, manusia, asura, binatang, setan, atau preta, dan neraka? Kenapa? Karena yang harus perhatikan, karena kita enggak sehat, atau disebut juga menghayal. Itu hayalan kita semua. 6 alam kehidupan itu hayalan, dan dia disebut mimpi impian. Kalau dia sadar berarti dia Buddha. Jadi tidak ada di dalam 6 alam kelahiran dan kematian. Karena penderitaan kita nggak mengerti itu kelahiran dan kematian sebenarnya satu. Nggak ada kelahiran dan kematian dalam penjelasan Buddha. Yang ada adalah proses kehidupan. Dia muter. Kita nggak sadar karena kesadaran kita ditutup pertama oleh hayalan, kedua oleh mimpi. Itu apa? Wangsya, cucu, kemelekatan. Atau kita udah kecanduan sama yang tidak baik punya. Jadi kita lahir batin kita sakit. Penderitaan itu apa? Sakit sebenarnya. Kebahagiaan itu apa? Sehat sebenarnya. Kalau lahir batin kita sehat, itu disebut nirwana. Itu kali perhatian. Dan setelah Sang Buddha mencapai Anuttara Sambodhi, dia bilang bahwa semua makhluk itu sebenarnya Buddha. Karena hayalan dan kemelekatan kita kepada yang di luar. Misalnya mata melihat, telinga mendengar, hidung mencium, lidah merasa, badan kontak, dan batin kita melekat kepada Dharma. Jadi kemelekatan itu yang membuat batin Buddha kita tertutup. Itu yang pertama. Dan tujuan Sang Buddha, mengapa dia mau membabarkan Dharma setengah mati selama 49 tahun. Dalam tradisi Mahayana, kalau Theravada bilang 45 tahun dia membabarkan Dharma, mengajar. Dia mengajar dari pertama di Taman Rusa, itu pertama dia mengajar. Dia memutar roda kebenaran itu di Varanasi. Kemudian sampai selesai di Kusinara, di bawah pohon salah, 1 hari 1 malam. Dan intisari dari terakhir punya ajaran yang Sang Buddha uraikan itu tertulis di dalam 3 sutra dasar itu. Jadi Mahapaciniwada, Mahaparinibbana Sutra, terus 42 bab Sesel Kangcing dan Patada Cecing, itu semua yang paling terakhir punya tercakup di sana. Jadi yang saya mau jelaskan itu Patada Cecing. Dia diterjemahkan dari bahasa Sanskerta oleh pertapa atau Sramana namanya. Maka dia disebut itu Han, waktu di dinasti Han itu kurang lebih ya hampir 1600 atau 700 tahun yang lalu.
Dia Sramana itu dia datang dari negara Persia. Persia itu kayaknya Iran ya, dari Iran ya. Dia disebut bahasa Mandarinnya Ansekau. An itu sebenarnya di Persia itu. Dia dulu kebanyakan para petapa itu umumnya mereka itu memakai marga negaranya. Seperti Tang Sancang. Tang itu dinasti. Dinasti Tang itu Sancang itu berarti Tripitaka. Jadi yang menguasai Tripitaka itu dari negara Tang. Makanya itu disebut Tang Sancang. Tang Sancang itu banyak loh. Selain yang kita kenal Tau Sampong itu gurunya Sugokong ya, itu betul-betul dia biku waktu dinasti dinasti paling terkenal dinasti Tang itu. Dia mahasiswa China yang pertama cukup dan pergi kuliah ke luar negeri. Dia benar-benar kuliah loh. Sebelum dia memang ada kayak pasien gitu. Dia cuma nggak kuliah, dia cuma pergi aja mau belajar, tapi dia nggak sekolah. Kalau Sejong Tas, dia benar-benar sekolah di Nalanda. Dia mahasiswa pertama di Chungpo yang menyelesaikan studinya di Universitas Nalanda di India. Jadi Ansekau itu nama Sanskertanya namanya Lokanata. Se itu kan sebenarnya dunia, loka. Kau itu kan tinggi berarti. Tidak ada tidak bisa dijangkau. Itu dia yang menerjemahkan kitab ini di bahasa Mandarin dari bahasa Sanskerta. Dan dia pertama pembukaan kitab ini dia menjelaskan bahwa semua mahasiswi Buddha, Tizi. Saya jelasin lagi. Tizi itu waktu itu saya sudah pernah menjelaskan. Tizi itu Ti berarti kan adik, Ce kan berarti putra, anak. Jadi dia adik dari Bodhisattva dan putra dari Buddha. Itu namanya Tizi. Kita mahasiswinya disebut Tizi. Ya. Jadi setiap waktu kita harus dari siang sampai malam dengan sungguh hati dan sujud kita selalu mengingat 8 kesadaran agung untuk menjadi manusia yang bebas dari penderitaan. Namanya Pahata dan Cie. Itu dia punya pembukaan kitab sucinya ya. Yang sekarang kalian perhatikan loh. Kesadaran yang pertama ya, dia dijelaskan begini. Kesadaran yang pertama itu disebut bahwa alam kehidupan tidak kekal. Ingat tidak? Kedua, semua di alam semesta ini berbahaya. Enggak ada tempat yang aman di dalam dunia ini. Itu kesadaran yang pertama. Jadi yang pertama kali sadarin ya, kesadaran yang pertama itu dia ada 8 kesadaran untuk membebaskan kita dari penderitaan. Kesadaran yang pertama itu disebut tidak kekal dan tidak egois. Kita punya bencana itu yang paling dasar sumbernya itu kita egois. Maka yang kesadaran yang pertama kita mesti ingat. Maka mesti tahu bahwa dunia tidak kekal. Namanya bahasa Sanskertanya namanya anitya. Kalau bahasa Palinya disebut anatta. Bukan anatta loh. Anitya. Bukan anatta. Anatta itu yang kedua disebut uwo. Uwo itu berarti tidak ada. Salah, orang sekali bingung. Kalau saya nggak punya diri, jalan loh saya, celaka loh. Padahal itu bukan tidak ada diri, tidak ada jiwa, tidak egois jiwanya. Kalau dia egois, dia udah bukan dirinya.
Jadi itu sumber dari penderitaan kita. Itu sebenarnya yang melahirkan bencana penderitaan kita itu bapaknya itu disebut egois, tani itu, dan dia mamanya itu disebut tani, ya. Kemudian ayahnya itu disebut uming. Uming itu berarti kilesa. Kalau ada kilesa sama ego, aku, apa semua harus aku, yang lain nggak perlu, yang penting untukku, itu egois namanya. Kehancuran keluarga, penderitaan di dalam batin kita, itu dia punya sumbernya dari sana. Sang Buddha menjelaskan itu penyakit yang paling dasar punya kita semua. Adanya penyakit itu karena egois. Maka kesadaran pertama kita harus ingat, jangan egois. Yang kedua itu sebenarnya dia ada satu paket itu disebut wuchang, ya, tidak kekal. Kemudian uwo, tidak egois. Dan kita pertama kita mengetahui nggak ada kehidupan yang kekal. Kita mau selamanya hidup kekal, ya, itu satu kesalahan yang besar karena nggak mungkin. Udah gitu kita nggak mau hidup yang ada dua itu yang pandangan kita yang salah, ya, tentang kekekalan. Dia disebut Changjian sama Tuanjian. Changjian itu berarti semua hidup kekal. Maka belakangan banyak guru yang menjelaskan begini, penderitaan kita karena kita tidak bisa memainten atau menguasai nafsu kita. Nafsu itu ada 3. Pertama disebut nafsu seksual. Maka kenapa para biksu, para pastor itu nggak boleh berkeluarga? Karena dia harus memutuskan itu. Maka winaya yang pertama para biksu itu bukan membunuh, tapi berhubungan seksual. Kalau dia udah berhubungan seksual, berarti dia punya batinnya itu udah mati. Jadi yang pertama kita perhatikan, itu seksual penting nggak? Kalau para umat berkeluarga, misalnya suami istri, dia kalau nggak berhubungan seksual, dia bisa bercerai. Itu kebanyakan. Ya, itu kenapa dia mau suami istri mau berhubungan seksual? Karena dia mau melanjutkan keturunan. Ya, padahal kelahiran dari sana sumbernya. Itu kita perhatiin. Jadi kalau kita nggak bisa menguasai nafsu, itu yang bikin bencana, itu yang bisa membuat kita sakit dan masuk neraka. Maka kita harus, suami istri juga harus nggak boleh melanggar berhubungan seksual selain suami istri yang disahkan. Gitu. Jadi yang kedua itu disebut dia menguasai tentang nafsu keinginan untuk hidup kekal. Ada satu raja di Chongqing namanya Qin Shi Huang. Padahal dia menguasai, yang bangun, katanya dia yang bangun tembok besar itu. Dia sebenarnya bisa umurnya lebih panjang, ya, karena dia menginginkan usia yang panjang dan selamanya nggak tua, namanya Changsheng Pulau. Jadi dia mati muda. Kenapa? Dia mengejar itu, mengejar umur yang panjang, udah gitu yang selamanya nggak tua, Changsheng Pulau. Maka dia sebelum usia 50 dia udah mati, makan obat kebanyakan. Itu Qin Shi Huang. Ingat dong, perhatiin lah itu. Ya, jangan kita punya pikiran bahwa kita mau hidup kekal, itu penderitaan. Nggak ada yang kekal, tapi kita mau, itu kan nggak mungkin. Itu adalah penderitaan. Caranya bagaimana? Kita menyadari yang pertama, tidak ada yang kekal. Kemudian jangan egois, wuchang, uwo disebut itu. Ya, kesadaran yang pertama. Negara itu nggak aman. Politik nggak stabil, badan kita itu kalau nggak stabil dia sakit. Pancaskanda itu sebenarnya nggak ada egonya. Kita melekat kepada ego, maka pancaskanda jadi racun. Lahir batin kita jadi menderita. Dia selalu timbul dan musnah, berubah.
dia adalah tidak tidak asli, tidak punya kekuatan untuk menguasai. Maka batin kita, kalau kita nggak tatah dia adalah kejahatan yang paling parah itu. Namanya sin se ya. Semua punya bentuk adalah karma buruk. Kalau kita bisa menyadari keadaan itu, kita nggak mungkin melekat kepada kelahiran dan kematian. Ingat, itu kesadaran yang pertama. Tidak ada yang kekal, tidak boleh egois. Itu yang harus kita pahami. Kenapa? Karena tadi yang saya sudah jelaskan, badan kita masalah, negara kita, lingkungan kita, maka kita nggak boleh melekat. Kita mesti bisa menyadari itu. Yang kedua, dia disebut mesti harus melatih selamanya. Jangan pikir, oh kamu nanti udah selesai kuliah beres. Enggak loh, itu. Maka kita belajar dari dasar sampai terakhir, namanya kita bisa belajar itu tidak pernah berhenti, harus sampai tua, sampai kapanpun, dimanapun kita harus belajar. Namanya itu melatih, nggak bosan melatih diri ya. Melatih yang kedua itu disebut melatih diri yang kedua atau kesadaran kedua itu harus changxiu shaoyu, bukan changxiu shaoyu. Kita mesti mengurangi nafsu kita. Kalau nafsu kita diumbar, itu bencana namanya. Maka kita tahu bahwa neraka itu jalannya itu ada 5. Pertama harta, kedua seksual, ketiga jabatan atau kedudukan, keempat makanan, kelima tidur. Itu yang harus kita perhatikan. 5 itu kita harus kendalikan. Kalau enggak, kita masuk ke neraka gara-gara itu. Disebut nafsu. Maka alam kita disebut alam nafsu. Dari neraka sampai surga itu disebut alam nafsu. Kenapa alam nafsu itu? Dia seperti api, dia nggak bakar, habis kita. Jadi alam itu disebut alam nafsu itu kita mesti kurangi. Makin dikurangi itu penderitaan makin kurang. Kalau makin banyak kita mengikuti nafsu itu, penderitaan makin besar. Itu diperhatikan. Maka kita mestinya kesadaran yang kedua ya, itu mesti changxiu shaoyu. Shaoyu itu berarti nafsu kita dikecilin. Kita tadi saya jelasin itu 5 nafsu itu. Kalau kita nggak ada, kita mati loh. Ya. Itu kita nggak ada harta, nggak berhubungan seksual, kalau keluarga itu pasti hancur rumah tangganya. Terus tidak kedudukan yang paling tinggi sekarang ya penguasa atau presiden atau dulu raja ya. Itu kita mesti kuasai, jangan sampai dia yang menguasai kita. Maka disebut kamu harus menguasai nafsumu. Jangan kamu dikuasai oleh nafsu. Makan. Kalau kamu nggak makan mati lah. Tapi kebanyakan penyakit itu datang karena kita makan nggak terkendali. Tidur juga begitu. Coba kamu lihat. Dokter bilang kita tidur paling sehat itu paling banyak nggak boleh lebih dari 8 jam. Kalau bisa tidur 7 jam, ya kan. Dan nggak boleh lebih dari 8 jam. Kalau nggak puyeng kepalanya itu. Ya. Tidur juga begitu. Ada kemarin ini ada umat di tetangga, ada 2 orang yang beda. Ada satu yang nggak bisa tidur. Maka kebanyakan dewa-dewa nggak bisa tidur itu. Pikirannya ngalor ngidul, ya kan. Agak nggak sehat.
Maka dia nggak bisa tidur, satu-satu jalan dia mesti makan obat tidur. Namanya apa namanya? Papulium. Ya, dia baru bisa tidur. Ada orang yang tidur siang malam tidur terus nggak bangun-bangun. Itu lebih cilaka lagi tuh. Itu berarti ada yang begitu. Bagaimana sudah sakit itu, ya kan? Yang setiap hari tidur siang malam tidur itu sakit, ya kan? Udah gitu yang nggak bisa tidur juga sakit. Jadi itu tidur kita ya waktu malam ya harus kita tidur. Kalau siang ya harus kita kan hidup kerja gitu. Kalau ada orang yang terbalik loh, dia malam dia nggak bisa tidur, melek. Udah gitu siang dia tidur, itu namanya lowo-lowo. Apa namanya? Kalong. Gitu. Oh ya. Nah, kamu berarti itu yang ke satu tadi saya udah jelaskan. Yang pertama harus diingat apa? Tidak kekal, ya kan? Apa? Tidak kekal. Yang kedua, satu paket itu dari tidak kekal, tidak egois. Ya, itu satu kesadaran, tidak kekal dan tidak egois. Yang kedua, selamanya belajar kurangi keinginan atau nafsu keinginan. Bukan nggak boleh ada nafsu keinginan, harus kurangin yang pas. Karena dulu kita kebanyakan penyakit kelaparan, tapi sekarang kebanyakan semua penyakit itu dari kekenyangan. Kebanyakan makan itu nggak dikendalikan, kekurangan juga nggak boleh. Jadi ajaran Buddha yang pertama dibawa di Taman Rusa itu hidup yang pas, maksudnya hidup yang sedang. Nggak boleh kelaparan, juga nggak boleh kenyang. Kita mesti atur diri kita, jangan nafsu yang mengatur kita. Kalau nafsu yang mengatur kita, dia pasti akan sakit. Itu. Jadi yang kedua, kesadaran agung yang kedua itu disebut belajar selamanya dan kurangi apa? Kurangi nafsu keinginan. Juga nggak boleh nggak ada nafsu. Dia bukan. Nggak boleh kamu nggak makan, ya mati loh, ya kan? Makan kekenyangan jadi sakit loh. Tapi mati kita nggak tahu udah bagaimana. Sekarang kita masih hidup kan belum mati kan. Padahal kamu nggak tahu setiap malam kita mati. Tidur, dia sebenarnya mati, maksudnya kita besok bangun lagi pagi-pagi. Kalau dengar tapan ya bangun lagi, ya kan? Dan kamu ingat, jangan sampai kita punya pandangan bahwa kalau udah mati itu selesai. Atau kita punya pandangan bahwa nggak ada kematian, itu nggak boleh. Kita mesti perhatikan, matahari terbit di timur itu kita lahir. Kita matahari sebenarnya, terang gitu sinar. Kenapa nggak ada sinarnya? Pasti tertutup awan. Awan itu disebut hayalan sama kemelekatan. Jadi matahari itu terbit langsung lahir, dia jalan ke atas tengah hari, kemudian senja tenggelam. Orang bilang matahari itu mati. Sekarang kan udah malam, nggak ada matahari kan? Kamu percaya nggak bahwa matahari itu mati? Ya kalau matahari mati itu namanya kamu goblok, tahu nggak? Matahari itu bukan mati, dia lagi berputar. Besok pagi-pagi dia tapan, pagi-pagi dia 4:30, jam 5 kamu cocok, dia diutia tuh culai lah, dia terbit lagi. Itu kita seperti kita lahir, kemudian malam senja tenggelam, kita mati katanya. Padahal itu nggak ada lahir, nggak ada mati, yang ada dia berputar kayak roda. Maka Dharma ajaran Sang Buddha disebut roda Dharma, dia berputar, dia nggak berhenti loh, itu selama-lamanya loh, ya. Maka kelahiran dan kematian nggak mungkin berhenti. Kalau kecuali satu-satu jalan, kamu menyadari itu, kamu tidak ikut berputar. Tahu nggak? Itu disebut araham, latihan. Karena kalau araham itu buaya keempat dari kesucian itu, dia sudah tidak terikat oleh kelahiran dan kematian. Kalau kamu nggak mau mati, satu-satu jalan jangan lahir. Kalau kamu nggak mau bercerai, satu-satu jalan jangan menikah. Kalau menikah, kamu udah siap. Pasti bercerai, kalau bercerai mati pasti bercerai hidup, ya kan? Kalau bercerai mati ya udah paling nangis, ya kan? Yang paling menderita itu bercerai hidup, bukan bercerai mati. Kalau udah mati paling nangis selesai.
yang kesian hidup. Kalau udah bercerai itu suami istri yang paling korban menderita itu anak-anaknya. Perhatiin, anak-anak kita yang paling menderita itu penderitaan paling parah itu. Perhatikan. Dan itu kesadaran yang kedua. Kesadaran yang ketiga itu disebut zizhu xiu dao. Kesadaran itu yang ketiga, dia ada semua. Nanti pelan-pelan saya akan jelaskan ada 8 kesadaran yang bisa membebaskan diri kita dari mimpi, dari penderitaan. Yang ketiga itu disebut zizhu xiu dao. Ada yang tanya kepada saya, "So, di mana sorga, di mana neraka?" Kalau puas, kamu ada di sorga. Enggak puas, kamu ada di neraka. Kamu ingat lagi, kalau badan kita sehat itu namanya sorga. Kalau badan kita sakit itu namanya neraka. Kalau orang Jawa bilang neraka, ya bukan? Itu sebut neraka namanya. Itu. Nah, kalau kamu bisa puas, orang Jawa itu luar biasa ilmunya. Ya. Kamu belajar sama ilmunya Pak Jokowi, pasti bisa jadi presiden kamu. Yang pertama, dia nggak pernah rugi, selalu untung. Kalau orang Jawa itu, dia kalau jatuh ya, untung aja nggak luka, ya kan? Kalau udah luka, dia bilang untung aja nggak patah. Ya, dia pasti untung, nggak pernah rugi kalau orang Jawa. Maka dia luar biasa makmurnya, ya kan? Udah kita, kalau dia patah, untung, ya nggak mati. Ya bukan? Kalau dia mati masih untung loh. Hah? Masih untung ada mayatnya katanya. Dia masih pokoknya dia untung terus. Nah, itu bukan untung disebut dia puas. Kita bukan banyak uang seabrek-abrek gitu. Cukup pakai. Uang itu cukup pakai. Jadi sebenarnya yang benar-benar kita pakai itu sedikit. Yang kita inginkan itu banyak. Itu penderitaan dari sana. Kita mesti punya pikiran bahwa yang kita perlu aja, yang nggak perlu kita mesti singkirkan. Kita cilaka, yang perlu kita nggak perhatikan, yang nggak perlunya, misalnya bulu gurah lah, tanduk kelinci lah. Kalau bisa selamanya itu, kalau mau udah menikah selamanya bahagia lah. Itu kentut itu semua, nggak ada. Itu perhatikan. Nah, bohong. Maka kalau kamu dibohongin itu happy, goblok bukan main. Ya, kalau dijujurin kamu nggak ada apa-apanya, ya kan? Itu apa? Yang ketiga itu kesadaran agung yang ketiga disebut puas dan melatih jalan. Ada orang puas tapi nggak melatih jalan. Ada orang melatih jalan nggak puas. Dia mesti puas dengan kehidupannya, kemudian melatih jalan yang lebih baik untuk kemajuan. Itu dua. Itu juga satu kesadaran. Dia ada satu kesadaran itu dua kekuatan. Yang pertama tadi saya jelaskan tentang tidak kekal dan tidak egois. Kedua, selalu melatih diri atau selalu belajar kurangi apa? Nafsu keinginan. Yang ketiga, selalu puas dan mengikuti jalan, ya. Itu kalau kita puas dan mengikuti jalan, nggak ada penderitaan itu. Kita penderitaan karena kita tidak puas dan tidak mengikuti jalan yang benar. Itu kesadaran yang ketiga. Kita lihat loh, batin kita nggak pernah puas, ya. Banyak maunya. Itu seperti ular, ya, nelen gajah lalu mati lah, ya kan? Ya ular dia harus makan kodok lah, makan gajah itu menderitanya luar biasa, ya kan? Itu perhatikan. Jadi kita mesti jangan terlalu banyak minta. Padahal ingin keperluan kita sedikit, permintaan kita banyak sekali dikasih. Saya ada yang waktu dulu sama Richard Ramli itu, dia tanya ke saya, itu manusia, ya, sama setan, gitu, dan manusia, setan dan dewa itu
bedanya di mana? Saya bilang nggak ada bedanya. Manusia, dewa, dan setan itu bentuknya sama hampir semua. Yang beda itu pikirannya sama perasaannya. Terus dia nggak tahu dia gimana. Saya jelasin. Kalau dewa, kamu kasih dia satu, dia akan balas kamu dua. Kamu kasih dia happy sekali, dia pasti kasih happy kamu 2 kali. Itu namanya dewa. Karena dia punya kekuatan dari berbuat kebaikan. Kalau manusia, kamu kasih satu, dia akan balas satu. Ya, kamu kasih dia official, dia juga official. Kasih dia manusia itu misalnya kamu nikah, ada orang kasih kamu cepeceng, ya kan? Kamu ingat itu. Nanti kalau dia ada pernikahan lagi, aku kembali sama dia cepeceng. Itu namanya manusia, ya. Kebaikan satu, ya. Kamu balas satu, itu namanya manusia. Kalau setan itu cilaka. Kamu kasih dia satu, dia akan nuntut 10. Kamu kasih dia hati, dia pasti akan minta amplak. Ya kan? Yang keempat itu disebut kita selamanya, kayak kalian di wihara gini, selamanya melatih ke semangat, atau disebut itu changxing, cincin. Cincin itu ada orang suruh kalau kita mau makmur itu sebenarnya ya. Dia makmur itu, rezeki itu, dia ada sebabnya sama kondisinya. Jadi kesadaran yang keempat disebut kita kalau mau, orang bilang kalau mau pintar ya harus rajin belajar. Kalau mau rezekinya banyak, itu kita mesti harus rajin bekerja. Tapi kita mengetahui bahwa kemakmuran itu adalah buah atau akibat. Dia ada sebabnya, juga ada kondisinya. Kalau ada sebabnya nggak ada kondisinya, dia nggak makmur. Ada kondisinya nggak ada sebabnya, nggak mungkin dia bisa dapat kemakmuran. Dia bisa makmur, murah rezeki kalau dia ada bibitnya, kemudian ada rezekinya, ada rezeki, ada kondisinya. Ya. Dan kondisinya itu banyak, tapi yang paling besar itu untuk mencapai kemakmuran adalah rajin. Rajin itu bahasa Mandarin namanya cincin. Kamu coba perhatikan. Di dalam 8 kesadaran ini sebenarnya dia ambil dari 6 paramita. Itu latihan bodhisattva untuk mencapai kesempurnaan, untuk menjadi Buddha. Ya. Dia itu semuanya 6 paramita itu sebenarnya 6 paramita itu cara untuk menyeberang dari penderitaan mencapai kebahagiaan. Pertama, paramita pertama disebut dana, ya bukan? Dana itu amal, ya. Itu dia disebut bahan untuk mencapai rezeki, ya kan? Udah gitu yang kedua itu disebut sila, ya bukan? Sila paramita. Itu sebenarnya dana sama sila itu satu pasang. Kalau sila itu disebut remnya, kalau dana itu disebut gasnya. Kalau kamu menyetir mobil, kamu ingat, kalau aman ya gas, kalau mau capai ke tempat tujuan. Tapi kalau bahaya ya mesti berhenti rem, kalau enggak tabrakan gitu. Sudahnya. Jadi 2 itu namanya 2 sayap. Dana dan sila itu 2 sayap untuk mencapai kebahagiaan. Terus ya kalau paramita yang ketiga dan keempat itu disebut widya dan santi. Santi dulu, santi yang ketiga. Sabar. Terus wirya kan rajin. Nah, sabar dan rajin itu sebenarnya satu. Ya. Ada orang sabar kagak rajin. Ada orang rajin nggak sabar. Nggak boleh. Kita mesti sabar dan rajin. Kalau enggak kamu nggak lulus tuh. Kamu sabar setengah mati 4 tahun, ya bukan? Rajin mati-matian belajar, ya kan? Nanti jadi itu, jadi sarjana, ya kan? Jadi sarjana, ya kan? Selama 4 tahun gitu.
Jadi rajin dan sabar itu satu paket. Dana dan sila itu satu paket, dua sayap. Kalau burung itu dia baru bisa terbang. Kalau enggak dia nggak bisa terbang itu. Kalau cuma satu aja. Ya. Terus yang ke-5 dan ke-6 itu disebut dayana dan rasnya. Ya bukan? Sebenarnya 8 kesadaran agung itu semua biasa ambil dari sana ya. Tujuannya untuk menyeberang dari pantai seberang sini yang banyak masalah penderitaan ya, banyak penyakitnya, untuk mencapai kebahagiaan pantai seberang sana. Dan yang keempat ini paling penghabisan ini, dia disebut selalu ingat melatih diri untuk jangan malas, karena malas itu adalah lambang kegagalan. Kenapa kita gagal? Malas. Kalau kita rajin pasti akan berhasil, nggak gagal. Ya, itu namanya disebut changxing jingjing. Ya. Kita menyadari bahwa kemalasan itu bisa membawa kita ke alam parah, alam samsara atau alam neraka. Kalau kita rajin bersemangat untuk belajar, kita punya kekotoran batin juga bisa tersingkirkan dan bisa membunuh 4 marah. 4 marah biasa membunuh batin kita supaya mati. Itu 4 marah namanya simo. Terus keluar dari penjara kelahiran dan kematian. Itu 4 kesadaran yang harus ingat. Dan yang paling terakhir saya jelaskan 4 marah pembunuh batin kita dari kehidupan batin kita yang cerah seperti Buddha. Itu 4 marah dia pembunuh. Kita pelajari 4 marah itu. Marah itu kan pembunuh berarti. Kalau Buddha kan itu penolong. Dia pembunuh sama penolong. Maka biasa marah dan Buddha selalu bertempur. Buddha mencapai kesempurnaannya karena dia menaklukkan marah. Marah itu gak boleh dibunuh, harus ditaklukkan. Marah yang pertama itu disebut badan jasmani kita sama batin kita. Itu marah. Karena kenapa? Dia bikin masalah. Masalah itu keluar dari badan dan batin kita. Itu perhatikan. Itu disebut pacaskanda marah. Marah yang pembunuh kedua itu disebut kilesa. Kilesa itu berarti batin kita ada corona di sana. Kemudian pelan-pelan kita nggak bisa napas dibikin sama dia, ya kan? Kemudian goodbye loh, ya kan? Iyalah, itu ingat perhatiin. Marah pembunuh batin kita yang kedua itu disebut kilesa. Yang pertama itu disebut pancaskanda. Pancaskanda apa sih? Lahir batin kita itu disebut pancaskanda. Rupa, ya bukan? Kamu ingat apa itu pancaskanda? Rupa, wedana, samnya, samskara, winyana. Itu disebut marah. Kalau kamu enggak maintenance dia jadi pembunuh. Jadi yang membuat kita cilaka, yang membuat kita bebas, kita juga bukan dewa. Ingat ya, itu disebut pancaskanda, itu disebut marah. Namanya marah skanda. Ya, udah gitu kilesa skanda. Itu kilesa marah namanya. Skanda marah, terus kilesa marah. Yang ketiga itu disebut kematian. Kalau kita udah mati, kita juga nggak tahu nanti bagaimana. Tapi jangan pikirin mati lah, pikirin hidup bagaimana, jangan sakit. Itu pertama harus. Jangan ketakutan mati. Nggak ada kematian sebenarnya. Yang ada cuma berputar, kita ingat itu. Maka pembunuh yang ketiga itu disebut kematian. Kematian badan kita atau batin kita mati, itu pembunuh namanya. Itu disebut jara marana marah. Pembunuh kematian yang membunuh. Yang keempat itu disebut Kemo. Nah, Kemo ini disebut dewa marah. Dewa. Maka Sang Buddha setelah dia menaklukkan semua marah penggoda, yang paling terakhir dia menaklukkan marah di bawah pohon Bodhi, dia baru bebas mencapai kesehatan lahir dan batin yang sempurna.
Tianmo jauh sekali. Dia katanya tinggal di Kamaloka, sorga yang ke-6. Ya. Dia itu apa? Mara itu dia berdiam di sana. Di sorga nafsu yang ke-6, tingkat ke-6. Kalau ke-7 kan udah tingkat Brahma lah. Itu Brahma Loka udah. Ini disebut Kamaloka. Jadi Kamaloka itu dari neraka bawah sampai dewa loka nafsu yang ke-6 di atas, itu disebut Kamaloka. Kamaloka itu berarti tempat yang bermasalah. Kalau yang nggak ada masalah itu berarti udah Brahmaloka. Masalah yang di luar sudah selesai itu Brahmaloka. Terus ada lagi di atas itu bukan itu Brahmaloka, disebut Rupaloka. Rupaloka itu alam materi. Dia ada badan, ada batin, ya, ada badannya, ada batinnya, tapi belum bebas dari kelahiran dan kematian. Terus yang di atas itu dia badannya udah nggak ada, ya. Yang 4 alam arupa itu dia cuma ada batin doang. Jadi badannya udah nggak ada, maka usia dia panjangnya luar biasa. Katanya dunia itu hancur 84.000 kali dari dia terbentuk sampai hancur, dia masih hidup. Tapi di dalam semua kehidupan alam itu kita semua berputar. Katanya kalau di Theravada dia jelaskan ada 31 alam, ya. Yang apa namanya? 31 alam kehidupan. Kalau di Mahayana itu disebut 25 alam kehidupan. Sebenarnya tak putus lah, sama lah. Cuman dia pasti berputar antara kelahiran dan kematian di 3 alam itu. Alam kama namanya kama, alam nafsu. Kedua disebut alam rupa, alam materi, ya. Dia udah keluar dari udah nggak melekat kepada nafsu, tapi dia masih ada bentuk dan apa namanya, orang bilang masih ada bentuk dan batin, tapi dia udah nggak dikuasai oleh nafsu. Yang ketiga itu disebut arupa loka. Jadi dia bentuknya juga udah nggak ada, dia cuma ada batin aja. Nah, maka usianya panjang sekali. Yang tadi kita bilang dia katanya usianya 84.000 kalpa, ya kan, itu luar biasa. Nah udah tadi saya udah jelaskan 4 kesadaran ya. Semuanya ada berapa? Ada 8 kesadaran. Yang pertama, kesadaran yang pertama itu apa? Tidak kekal, tidak egois. Yang kedua, masih ingat nggak? Yang kedua itu selalu melatih diri mengurangi nafsu keinginan kita. Terus yang ketiga, yang ketiga itu kita harus puas dengan kenyataan. Udah gitu kita harus berjuang untuk mencapai tujuan, ya. Selalu berusaha melatih diri. Nah, itu yang keempat, selalu selamanya melaksanakan praktek itu semangat pantang mundur, jangan putus asa. Kalau gagal, jangan putus asa. Kalau berhasil, jangan sombong. Ya, ingat ya itu ya. Dari 4 kesadaran, aku masih nanti jelasin lagi 4 kesadaran karena semua ada 8 kesadaran yang bisa membawa kita menjadi bodhisattva. Kalau kita bisa ngerti dan melaksanakannya. Yuk kita penyaluran jasa. Sekarang tangannya anjali. Yen xiao san zhang zhu fan nao, Yen xiao san zhang zhu fan nao, 人的智慧真明了， 人的智慧真明了， 不愿猜障西消诸， 不愿追障西少诸， 此时常行菩萨道， 这是常行菩萨道。